Halo semuanya, bertemu kembali bersama The Lockdown. Jadi pada video kali ini kita akan membawakan sebuah film yang berjudul Lovely Man. Lo hebat banget loh. Film yang dirilis tahun 2011 ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang mencari ayahnya ke Jakarta. Namun ternyata selama ini ayahnya itu berprofesi sebagai waria. Oke, sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya nih buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan langsung saja kita mainkan filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang gadis berusia 15 tahun kini sedang berada di dalam kereta yang menuju ke Jakarta. Gadis tersebut bernama Cahaya. Tak lama kemudian Cahaya mengeluarkan sebuah foto dari dalam tasnya, yang mana foto itu juga bertuliskan sebuah alamat. Saat itu ia pun menjadi kembali teringat tentang kenangan-kenangan indah bersama ayahnya. Namun tiba-tiba, mungkin Mbak Cahaya lagi masuk angin. Lalu ia pun mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang tanpa alasan ia pun mengabaikannya. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang pria yang baru terbangun dari tidurnya. Ia pun lalu mengambil puntung rokoknya untuk ia bakar kembali. Sepertinya di sini ia tengah terbebani oleh sesuatu, mengingat semalam ia yang berprofesi sebagai waria ini pulang dalam keadaan penuh luka. Kembali kepada Cahaya yang kini sudah sampai di Jakarta. Saat itu jam pun menunjukkan pukul 6 lewat. Cahaya pun bergegas ke musola untuk melaksanakan kewajibannya. Setelah itu ia pun berjalan untuk mencari alamat yang ia tuju. Di perjalanannya ia melihat sekelilingnya dan kagum akan gedung-gedung tinggi yang ada di kota metropolitan ini. Tak lama kemudian Cahaya pun mendapatkan telepon dari ibunya yang menanyakan untuk apa dirinya pergi ke Jakarta. Yang mana Cahaya pun langsung menjawab kalau dirinya ingin bertemu ayahnya yang sudah lama meninggalkannya sejak kecil. Kemudian perjalanannya pun ia lanjutkan sambil terus memegangi kertas alamat di tangannya. Karena tak tahu harus kemana, Cahaya pun mendatangi sebuah warung. Di sana ia pun membeli korek sambil menanyakan alamat di kertasnya itu. Namun sayang sekali orang warung tersebut tidak mengetahui alamat itu. Singkat cerita, setelah mencoba mencari alamat dengan logikanya sendiri, Cahaya pun menghampiri warung lain dan menanyakan kepada pemilik warung, apakah benar yang ada di dekat warung ini adalah rusun sejahtera seperti yang tertulis di alamatnya. Pemilik warung pun bertanya kembali tentang siapa yang Cahaya cari. Dan Cahaya pun menyebutkan nama Saiful Herman. Refleks pemilik warung itu menyebut nama panggilan Saiful yaitu Ipuy. Si Ipuy. Walau sempat tak terima dengan nama panggilan ayahnya ini, tapi ia bersyukur sudah bisa menemukan alamatnya. Setelah Cahaya pergi, terlihat ekspresi kaget pemilik warung mengetahui gadis itu adalah anak dari Ipuy. Kemudian sampailah Cahaya pada rumah susun itu. Ia pun lalu mencoba mengetuk pintu rumah ayahnya, namun tak ada respon sama sekali. Tak lama tetangganya yang melihat Cahaya mencari Ipuy, ia pun lalu bertanya siapa dirinya. Saat mengetahui bahwa Cahaya adalah anak dari Ipuy, ia malah tertawa. Saya anaknya. Ipuy bisa juga punya anak ya? Ia pun lalu memberitahu Cahaya kalau malam-malam begini Ipuy sudah bekerja di jembatan sebelah sana. Yang mana itu langsung membuat Cahaya bergegas untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan. Ternyata Pak Saiful dengan nama panggung Ipuy ini bekerja sebagai waria. Dan saat ini dirinya tengah bernegosiasi dengan seorang pria yang memujinya. Pria itu mengatakan kalau teknik Ipuy lebih berdamage dibanding teknik istrinya. Dan ia pun melanjutkannya dengan memberikan Ipuy sejumlah uang. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat seorang pria yang menanyakan kepada waria lain tentang keberadaan Ipuy. Ia mencari Ipuy karena uangnya sebesar 30 juta telah dibawa pergi olehnya. Namun waria itu mengatakan kalau Ipuy sudah lama tak mangkal di sini. Kembali kepada Cahaya yang mencari Ipuy. Dalam perjalanannya itu, pandangannya sempat teralihkan oleh rumah makan Padang karena dirinya memang belum makan seharian. Tapi karena ia tak punya cukup uang, akhirnya ia pun menahan rasa laparnya itu. Cahaya yang kini sudah sampai di jembatan bertemu dengan seorang waria di sana. Ia pun lalu memberanikan dirinya untuk bertanya apakah di sekitar sini ada perkantoran karena ia sedang mencari orang yang bernama Saiful. Dengan kesal waria itu menjawab kalau ia tak tahu orang yang bernama Saiful. Cahaya pun kemudian dengan terpaksa menyebutkan nama Ipuy. Dan waria itu pun langsung menunjuk ke arah waria lainnya, yang mana itu adalah Ipuy, ayah dari Cahaya.
Melihat Ipui, Cahaya pun tak jadi menemui ayahnya dan memilih putar balik sambil menangis. Lalu temannya itu mendatangi Ipui dan memberitahukan kalau ada yang mencarinya seorang gadis berhijab. Dengan segera, Ipui mengejar Cahaya sambil memanggilnya dengan gagah. Woi! Nah, di sini sambil menangis Cahaya memberitahukan namanya. Gua tanya sekali lagi, siapa lo? Cahaya. Sontak hal itu membuat Ipui salting sembari memarahinya karena telah berani ke Jakarta untuk mencarinya. Cahaya pun lalu memberikan sebuah korek yang ia beli tadi. Kemudian Cahaya pun muntah lagi, yang mana saat ditanya ia mengatakan sedang masuk angin karena seharian belum makan. Ipui yang tak tega melihatnya, ia lalu mengajaknya makan di sebuah warung. Obrolan demi obrolan pun terjadi di sana hingga tiba-tiba ada telepon masuk yang lagi-lagi tidak diangkat oleh Cahaya. Kemudian Ipui bertanya, "Apa kamu gak malu duduk sama waria sedangkan kamu berhijab gini?" Dengan datar, Cahaya pun menjawab tidak. Tapi tiba-tiba Cahaya pergi ke toilet dan muntah lagi. Selain itu, dia juga melepaskan hijabnya supaya lebih nyaman ngobrol sama ayahnya yang seorang waria ini. Setelah selesai makan, Ipui memberinya uang dan menyuruhnya pulang karena Ipui akan kembali mangkal di pinggir jalan. Namun tiba-tiba di sana datanglah pria yang ia bawa pergi uang 30 jutanya itu, yang mana hal itu langsung membuat Ipui lari dari sana. Menjelang dini hari, terlihat Cahaya yang bukannya pulang tapi malah kembali ke jembatan tempat di mana ia pertama kali bertemu ayahnya. Tak lama datanglah Ipui yang langsung disambut pelukan oleh Cahaya. Di sini Ipui lalu berkata kalau ia akan menemaninya sampai pagi dengan syarat yaitu Cahaya tidak boleh menemuinya lagi setelah ini. Nah, setelah kesepakatan itu, mereka berdua pun membicarakan banyak hal. Mulai dari kenapa Ipui bisa menjadi waria sampai tentang kehidupan masa kecil Cahaya. Lalu mereka pun pergi bermain ke pasar malam. Namun tiba-tiba di sana datanglah seorang pria yang ternyata adalah pacarnya Ipui. Diketahui dari pembicaraan Ipui dan pacarnya kalau sebenarnya uang yang Ipui curi 30 juta itu adalah untuk operasi plastiknya agar dirinya bisa menjadi wanita seutuhnya. Kemudian mereka pun pergi lagi dan ngobrol santai di pinggir jalan. Tak lama Cahaya pun iseng bertanya kepada Ipui. Emangnya Bapak sholat? Ipui lalu dengan santai menjawab. Caranya aja gua udah lupa. Ipui yang penasaran pun lalu menanyakan hal yang sama, yang kemudian dijawab oleh Cahaya. Aku ini kan anak pesantren, Terus Pak. kenapa kalau anak pesantren Lalu tak sengaja Ipui ngomong asal, jilbab dibuntingin? yang ternyata memang benar. Sebab sedari tadi Cahaya muntah-muntah karena dirinya sedang hamil 8 minggu. Dan yang teleponnya ia tolak berkali-kali itu adalah telepon pacarnya yang melakukan itu. Mendengar itu Ipui marah, namun hanya sebentar. Kemudian mereka pun melanjutkan mengobrol. Dan di sini Cahaya malah menasehati Ipui agar bisa berhenti menjadi waria. Hal itu membuat Ipui menjadi marah beneran dan hendak pergi meninggalkan Cahaya. Tapi Cahaya mengancam jika Ipui pergi, Cahaya akan menggugurkan kandungannya itu. Hal itu membuat Ipui menjadi luluh dan akhirnya mereka mengobrol kembali. Ipui lalu bercerita kalau dulu Ipui lah yang meninggalkan ibunya Cahaya karena dirinya ketahuan menjadi waria. Kemudian mereka berjalan lagi sampai bawah jembatan. Nah, saat itu Cahaya ditelepon lagi oleh pacarnya. Namun kali ini ia mengangkat teleponnya karena disuruh oleh Ipui. Dan syukurnya pacarnya itu mengatakan kalau dirinya akan bertanggung jawab. Setelah itu Cahaya pun disuruh beli rokok dan juga makanan di minimarket. Saat Cahaya sedang beli di dalam, tiba-tiba di luar Ipui didatangi oleh pria yang uangnya dicuri itu beserta 2 orang temannya. Melihat itu Ipui pun langsung lari. Namun sayang sekali dirinya tertangkap dan dipukuli. Cahaya yang baru keluar dari minimarket pun dibuat kebingungan karena Ipui tak ada di luar. Saat itu azan subuh pun berkumandang, yang mana Cahaya langsung pergi ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Nah, sementara Cahaya sholat, Ipui malah dipukuli dan dipakai secara gratis dan bergantian. Scene pun lalu berpindah kepada Cahaya yang kini berada di rumah Ipui. Di sana ia pun masuk ke kamar Ipui dan menemukan fotonya bersama Ipui waktu masih kecil, hingga ia pun menangis sampai tertidur. Ipui yang sudah pulang, kemudian ia menelpon ibu Cahaya untuk mengabari kalau Cahaya sedang bersamanya dan akan pulang hari ini. Lalu Ipui pun mengeluarkan uang 30 juta yang akan ia gunakan untuk operasi plastiknya itu. Sementara Cahaya yang sudah terbangun, ia masih menangis karena akan pulang meninggalkan ayahnya. Di akhir film, uang 30 juta itu malah Ipui berikan kepada Cahaya. Dan Ipui meminta Cahaya untuk jangan menemuinya lagi. Namun sebelum itu, di sini ada kata-kata bagus dari Pak Ipui, yang mana ia berkata, apapun yang kita lakukan dalam hidup bukan masalah benar atau salah, tapi itulah jalan hidup. Bukan kita berlari dan berteduh dari hujan, tapi kita menikmati hujan itu. Kemudian Cahaya pun pergi dan tak akan menemuinya lagi untuk selamanya. Dan film pun berakhir.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya.